7 juta tentara Xi Jinping siap untuk perang. Jepang, Amerika Serikat, dan Filipina bergabung untuk meresponsnya. Baru-baru ini Partai Komunis China melakukan lebih banyak provokasi militer di kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu, situasi keamanan di Selat Taiwan semakin memburuk. Beberapa sumber berita mengatakan bahwa sejak Undang-Undang Personel Cadangan mulai berlaku pada Maret tahun ini, Partai Komunis China terus membangun kekuatan cadangan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional yang dapat dimobilisasi. Kekuatan cadangan Partai Komunis China terdiri dari tentara cadangan komunis, tentara cadangan terdaftar, dan tentara profesional. Jumlah personel cadangan di Beijing tidak mudah untuk diketahui jumlahnya. Media resmi Partai Komunis China melaporkan pada September tahun 2009 bahwa China memiliki 510.000 pasukan cadangan, lebih dari 5,3 juta personel cadangan terdaftar, dan 1,2 juta profesional militer. Dengan kata lain, kekuatan cadangan China berjumlah 7,01 juta pada tahun 2009 dan tidak ada data resmi yang dirilis sejak saat itu. Dr. Yang Taiyun, mantan asisten profesor di Institut Urusan Militer Komunis Universitas Pertahanan Nasional Taiwan, menyatakan bahwa tujuan dari implementasi Undang-Undang Personel Cadangan Partai Komunis China adalah untuk menyembunyikan tentaranya di antara rakyat dan menyembunyikan ambisi Partai Komunis China untuk memperluas militer. Dengan cara ini, Partai Komunis China dapat langsung mengkonversi mereka menjadi pasukan tugas aktif ketika dibutuhkan, menjadi depot pasokan untuk ekspansi militer Partai Komunis China. Yang berpendapat bahwa tujuan militer Partai Komunis China telah bergerak di luar Selat Taiwan dan sekarang berfokus pada menjadi kekuatan regional dan global. Untuk mencapai tujuan ini, Partai Komunis China mempromosikan modernisasi militer dan mempersiapkan diri untuk perang, tidak hanya melawan Taiwan, tetapi juga untuk melawan negara-negara Barat. Dia menyatakan bahwa pada tahun 2027 kekuatan cadangan Partai Komunis China akan berjumlah lebih dari 7,3 juta, dengan 1,8 juta pasukan cadangan yang melayani sebagai kekuatan utama. Juga laporan terbaru dari CIA menunjukkan bahwa pada tahun 2027 militer Partai Komunis China akan memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan militernya terhadap Taiwan. Selama sidang baru-baru ini di Kongres, Sekretaris Negara, Antony Blinken setuju dengan penilaian ini. Selain memperkuat penempatan militernya di Selat Taiwan, PKC juga meningkatkan ketegangan di wilayah Indo-Pasifik. Menurut laporan Kyoto News pada tanggal 28 Maret Jepang, Filipina, dan Amerika Serikat berencana untuk mendirikan mekanisme dialog keamanan yang melibatkan penasihat keamanan nasional untuk mengatasi perilaku militer yang semakin agresif dari PKC di Indo-Pasifik. Jurnalis veteran luar negeri Yu Fong mengatakan kepada The Sound of Hope bahwa perluasan militer PKC dalam persiapan perang telah menciptakan 3 masalah bagi dirinya sendiri. Pertama, tidak hanya negara-negara Asia Timur dan Asia Selatan, tetapi juga Amerika Serikat dan Kanada mewaspadai ancaman militer PKC. Dengan kata lain, ambisi militer PKC telah membangunkan dunia, dan semua orang bersatu untuk membela diri. Kedua, jumlah personel cadangan yang besar akan menimbulkan biaya finansial yang sangat besar. Apakah perang ini bisa dilaksanakan atau tidak, PKC telah menempatkan beban ekonomi yang besar pada dirinya sendiri. Ketiga, datang dari mana uang ini? Apakah kita bisa mengharapkan para pejabat korup PKC yang membayarinya? Kita hanya bisa mendapatkan uang dengan memeras rakyat. Namun, jika rakyat didesak sampai ke titik tidak ada jalan lagi, mereka akan melupakan rasa takutnya dan bangkit melawan. Akibatnya, ekspansi militer yang dilakukan oleh PKC sembari berusaha memamerkan kekuatannya adalah langkah yang bodoh. Ini juga menunjukkan bahwa PKC sekarang berada dalam tahap menggila sebelum kematiannya yang akan datang. Karena surga ingin dia mati, maka surga harus membuatnya menjadi gila terlebih dahulu.